Bukannya Desember biasanya. Ini nggak apa-apa ini. Gimana? Kasih paham bang. Sebenarnya si collabs-nya kayak udah menunaikan rukun ngeband sebenarnya Oh, kemarin. cerita. Ya apa? Rilis, bikin video klip, tour, merchandise, manggung festival. Festival. Udah. Merchandise laku. Arena, Bass Club, Eastwood, lagi nge-develop brand sendiri juga, Paris namanya. Bu Imas, Bu Imas, Mergosari, Ayam Simpang Siliwangi, Itu siang lu tuh ya. Malah dicoba, Putra Minang boleh lah, Padang. Beberapa teman-teman kita kan mendapat musibah. Banyak kali ya. Iya. Yang gue itu sih 4. Gitu. Terus tadi kita sempat ngobrol sebelumnya lu pernah ada masalah juga zaman dulu mas. Oke. Apa yang terjadi? Kita di callback nih. Ketika lu kalah sama Angka, lu coba dulu. Iya. Ya gue pernah denger itu. Akhirnya lu kayak gua kalah sama Angka mah, udah yuk. Nah itu teh, gue nyontoh Mas Dani lah beberapa metodenya gitu. Nggak tahu ya Mas Dani mungkin. Hai Kiktal, welcome to Kik Talks. Hari ini udah lama banget kita nggak syuting Kik Talks dan finally kita berkumpul lagi ya di sini di rumah kita tercinta. Di Pati Ukur nomor 1. Di Batiku nomor 1 dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Andika Surya. Dari Mbak Collabs. Bapak skena apa sih? Skena Kota Bandung. Jangan mulai. Ini video terakhir. Jangan kita. mulai. Karena kita udah wawancara yang paling top tier, ya. Iya, nggak apa-apa. Udah wawancara Andika udah beres katanya. Ya, Bener nggak? bener. Mas sibuk apa mas? Sekarang lagi sibuk mau persiapan meeting akhir tahun. Dengar-dengar akarnya di Manchester katanya. Narik nih, bisa Dua piuci. Kapan mas akarnya mas? Biasanya udah tahun baru sih, antara Januari Februari biasanya. Bukannya Desember biasanya mas? Ini nggak apa-apa ini. Coba. Gimana? Kasih paham bang. Coba. Ya kan kita kehitungnya dari Desember. Desember tuh kayak masalah apa pembayaran segala macam kan Desember terakhirnya. Masa meetingnya Desember juga? Tapi yang Desembernya nggak ke Indonesia. Bener. Pinter ya. Gitu. Pantesan jadi GM Arena. Goblok. Oh iya. Amin, Nanti alhamdulillah. disimpan dulu. Ya. Tanya apa dulu nih pertama-tama ya? Kesibukan. Aku tadi ini sih collabs. pas sebelum kesini kan ke downtown dulu. Oke. Mau kemana yuk? Mau wawancara Mas Dika. Heeh. Please lah jangan nanyain musik atau fashion katanya. Bosen jangan ulikin yang lain. Bola. Oh, Jadi, bola nggak ngerti jangan. dong. Yang paling standar deh pertanyaannya apa kabar Collabs? Kalau sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Desember. Ini uploadnya tanggal berapa? 6. Cepet banget. Editornya jagoan anjir. Udah 6 ya? Ini live kayaknya ya, 7. ngeditnya. Sekarang lagi off manggung sampai akhir tahun 2023. Karena pada sibuk. berarti. Karena ya semuanya kan pada kerja, punya band juga yang aktif. Oke. Terus kita sebenarnya si collabs-nya kayak udah menunaikan rukun ngeband sebenarnya Oh, yang kemarin. cerita. Ya apa? Rilis, bikin video klip, tour, merchandise, manggung festival. Festival. Udah. Merchandise laku. Merchandise alhamdulillah laku. Jadi kayak udah ya guys, udah kita kembali ke markas masing-masing. Mas dengar katanya pas rilis merchandise topnya sampai down bener ya. Anjing langsung ditelepon ya. Alibaba langsung Tapi telepon. gua dapat itu Apa yang mana nih? yang panjang long Ah, yang sleeve hitam sleeve. yang belakangnya Ya. ini. Double XL. Lo resell lagi kan? Resell lagi ke Buat Palestina. aduh. Ya enggak apa-apa lah. Itu jadi insight baru ya, ada 5 rukun dalam. Ya betul. Bisa jadi Jadi buat band lain yang belum menunaikan 5 rukun lu belum ngeband gitu ya. Ya, itu rukunnya yang bikin siapa? Andika Collabs. Oh, Bukan. bukan. Oh, ada. Siapa Ada. tuh? Siapa? Aryan Seringai. Oh, dia yang bikin. Ngarang. Oh, valid sih, valid. Valid. Oh gitu. Tapi boleh ya kita ngomongin collab dulu lah. Boleh. Ya. Let's go. Kita mundur sedikit gitu. Apa Oke. sih yang melatar belakangi terbentuknya collab nih? Karena kan tadi di balik layar itu ceritanya dikit. Karena itu sebenarnya baru lagi nih di 2021 nih. Ya. Boleh mungkin kita remind lagi nih teman-teman people. Jadi yang melatar belakangi bikin collabs gitu. Jadi saya udah sebelumnya band-bandan sama Alice lah dulu Nah, itu ya. nama bandnya, band hardcore. Terus terakhir sebelum Alice itu hiatus, aku sempat bikin beberapa lagu yang
arahnya tuh nggak hardcore banget atau nggak metal banget gitu si gitar, karena aku main gitar, jadi aku bikin gitarnya tuh juga yang nge-rock terus agak indie rock gitulah, jadi agak nyebrang tuh pada waktu itu. Nah terus dari anak-anak Alice pada waktu itu kayak wah ini kurang pas nih kayak buat Alice, nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Sama aku di banking si gitar part gitarnya aku banking, terus kayak ini mah terlalu alternatif, terlalu nge-rock. Terus gimana kalau gue bikin dijadiin aja nih si banking part gitar ini jadi sebuah lagu gitu. Jadi Dan pada waktu itu di luaran sana tuh lagi musim juga band hardcore yang bikin band lagi dengan format yang lebih pelan. Hardcore Gitu lah. wangi. Hardcore wangi, hardcore somea. Hardcore somea. jadi Hardcore kayak fashion. apa ya, alter ego lah ya kayak gitu ya. Ya gitu. Terus kayak karena yang bikinnya sendiri jadi kayak udah jalan sendiri aja lah Jalan gitu. sendiri. Lagu yang mana itu Mas? Yang di Alice dipindah? Katedral awalnya dari situ. Kalau denger mah itu riff gitarnya kayak Foo Fighters gitu. Jadi kayak udah kebayang kan maksudnya? Riff gitar Foo Fighters tapi dimainin di Alice tuh nggak cocok. Cocok aja sih, cuman pada waktu itu kurang pas lah mungkin ya. Dipakai di collabs. Dipakai di collabs. Band ganteng. Ganteng. Terbentuklah collabs berarti di 2000 2021. enggak, terbentuk Udah ya? collabs itu Udah awalnya lama di ya? 2015-2016. Reunian. Reuniannya Tahun yang lalu. format kedua di 2021. Jadi sempat hiatus. Katanya awalnya proyeknya solo kan, karena Ya. banking berarti ya itu. Ya karena awalnya sendiri terus kayak ada pemikiran kayak gini, kayaknya lebih cepat sendiri deh gitu. Apa segala macamnya dari mulai rekaman, terus nulis lagu nggak usah approval kemana-mana. Ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Gitu. Set. Tapi pada waktu itu sebenarnya rekamannya dibantu juga, dibantunya sama Dawan yang setelah rilisan Griff ya, jadi ada Cold November tuh dibantu sama Dawan drumnya. Terus kalau yang Griff itu gitarnya dibantu sama Al Yuadi, Aldet Hills, Tofazi Ai. Itulah dua orang. Tapi pas dulu solo ini merchandise aman lah ya. Aman dong. Aman lah. Bagus. Aman. Bagus. Katanya ya ada ya isu-isu Itu ya. Mas. Terus beres dari collab. Aman, alhamdulillah. Rukunnya selesai. Sekarang lagi ngapain Mas? Kan udah nggak manggung nih sampai akhir tahun. Ya. Sekarang mah lagi belok dulu ke brand, ngurusin Fashion-nya. brand clothing. Lu teh apa aja sih Mas? Segala macam. Apa aja sih? Eastwood. Di luar brand gitu atau semuanya? Brand. Kita ngomongin brand sekarang. Arena, Bass Club, Eastwood, lagi nge-develop brand sendiri juga, Paris namanya. Terus apa lagi ya? Sisanya, ini Paris ya? sisanya mah, Tampilannya unik lu ya. sisanya apa ya? Lupa gue. Brand lupa. Brand lupa ya? Kickfest. Kickfest, alumni. Mas, tanggapan lu sama brand-brand sekarang gimana Mas? Yang desainnya tuh mirip, bagi gue ya, desainnya mirip semua. Brand lokal gitu maksudnya? Lokal. Nggak kenapa-napa sih, nggak apa-apa juga. Ya mungkin Proses kreatifnya buat gue jadi rada hilang Mas. Karena nge-develop desainnya tuh apa yang lagi rame di bukannya semuanya kayak gitu ya? nge-brand lu enggak? Nah itu dia, makanya ada bedanya ya. Iya, brand lu enggak. Gimana ya? Base Club tuh begitu aja gitu. Meskipun desainnya ganti-ganti gue tahu, tapi ada patternnya begitu gitu. Tapi banyak brand sekarang tuh yang ini rame pindah, identitinya jadi nggak. Ya biasanya kalau yang kayak gitu mah nggak tahu ya, yang udah sepengalaman saya mah ya akan tergilas sama yang Punya lebih karakter. fresh dan ada USP-nya gitu Ya ya. udah, kenapa Heeh. Base Club bisa mempertahankan itu dari dulu? Apakah ada Nggak ada. kurianya banget gitu di situ, ya kan? Nggak, karena kita nggak mikirin itu. Maksudnya? Kita nggak mikirin gimana caranya supaya tetap ke permukaan, gimana supaya beda, itu nggak dipikirin. Oh, tapi dengan lu tidak Jadi mikirin itu malah jadi beda lebih ya? organik gitu. Jadi berjalan Emang kayak aja, gitu aja, ya. berjalan aja. Terus si Base Club tuh emang nggak punya identity sih, kasihan. Nah, gue mau nanya, kenapa sih besok ganti-ganti logo, Mas? Ya betul, Eta, betul. makanya nyin, Dulu nah, yang Woven tulisan. sabara balik sih. Iya itu udah Kenapa, Mas? banyak banget. Jadi dulu tuh bikin Base Club sebenarnya ini antara curse or bless. Jadi antara kutukan atau mungkin ini Kutukannya benefit dulu, Mas. juga. Kenapa kutukannya? Kutukannya Mas? karena kutukan dulu nih, apa benefit Kutukan dulu? dulu dong. Kan habis Karena banget. nggak punya pendirian aja sih, kayak nggak punya pendirian, nggak punya identity si brandnya. Terus jadinya ada satu hal yang nggak bisa terlihat kuat gitu di si brandnya teh. Gitu. Itu pendapat dari aku pribadi ya, sebagai foundernya lah dan kreatifnya gitu. Tapi benefitnya kita bisa ngapa-ngapain aja sebebas mungkin. Yes. Karena awalnya dibikin Base Club itu emang
pengen punya brand yang bisa dipungkal-pengkolkeun lah, dibelak-belakin gitu. Oh. Tapi itu berarti Bebas. terjadi begitu saja setelah berjalan atau dari awal memang? Dari awal jadi gini. Logonya yang smiley kan yang awal. Sebenarnya Base Club juga ada, bukan Base Club kan awalnya Arena. Arenanya. Oh, iya. Arena dulu jadi ARN bikin lookbook, nama lookbooknya Stay Base. Terus ARN tuh kayak ini Arena tuh udah identik dengan toko lah gitu, udah identik dengan distro pada waktu itu udah store. Kita pisahkan, diambil kata base-nya, terus pada waktu itu lagi musim brand bikin Instagram 2013-an teh Instagram gitu. masuk. Iya, apa ya? Akun Instagramnya belakangnya pakai klub gitu. Jadi Base Club. Jadi emang lahir di era internet dan lahir di Instagram gitu sih Base Club teh. Makanya lu ngomongin itu sampai sekarang ya, budaya internet, Ya emang gitu. percintaan. Emang gitu. Meme segala Padahal macem. itu setelah berjalan ya udah biar bisa dia bebas. Bebas gitu. Apa aja Terus deh, ya kalau- BM juga sih. BM kayak misalkan aku bikin logo yang smiley tuh awalnya. Terus kayak udah jelek ganti gitu. Jadi seenak gitu. Mas, tapi kan lu kalau ganti garang lagu banget. ganti produksian, wow. Iya, itu Oh, dia. enggak ada. Nggak usah dipikirin lah itu. Nggak usah dipikirin yang gitu-gitu mah. Oke, dengar gosip nih pernah. Gosip. Ada gosip di Aduh. tahu. Kayaknya bukan gosip sih, fakta. Oh, itu fakta. Jadi Base Club tuh sempet dikaitkan sama geng motor. Geng motor. Mas. Sampai masuk TV nasional ya, Mas? Guilty by association gitu. Mas. Sampai masuk 86. Jadi ya nggak sengaja sih sebenarnya. Nah, Jadi ada nggak sengaja ini mah nggak ada hubungannya ya guys. Let's go sama geng motor Ya, atau gua ormas pengen tertentu. nanya aja gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ini waktunya. Jadi ada satu ya kan kalau 86 kan scene-nya penggerebekan semua Iya, gitu. iya, Jadi iya. ada ngegerebek satu geng motor. Nggak tahu geng motor apa juga sih. Lagi nongkrong. Mungkin dia lagi mabok apa terus digerebek. Kamu bawa apa? Dia bawa Dompet. bukan dompet itu. Oh, lain. Itu adalah asbak. Asbak. Asbak portable. Tahu asbak Oh, portable iya, yang iya, yang iya, kayak iya. dompet Oh, sih iya. bentuknya Gua mah. kira dompet itu. Terus si polisi teh, naon ieu geng motornya ada tulisan Base Club sih. Ada klubnya, jadi polisi ngira itu klub. Base Oh, Club itu gitu. memang produknya Base Heeh, Club. juga kan digerebek. Naon ieu geng motornya sanes gitu. Nah, terus ada yang ngasih ke aku nggak nonton live-nya pada itu jadi anjing ini lucu juga dijadiin di twist jadi konten gitu. Tapi Kayak tidak benar ya, Mas ya? tidak benar tidak ada asosiasi apa-apa sama Benar-benar ormas mungkin atau polisinya gangster. kurang tahu aja kalau itu Ya. adalah. Ya itu kan tupoksi ya, SOP sebagai polisi. Berarti brand lu gak terkenal di scene polisi ya? Ya, Iya, bukan. bagus lah. Oh. Loh, masalah apa emang? Nggak ada salah apa-apa. Base Club is hood. Ya, kalau Isud, Nah, kalau itu benar motor. ya motor Beda banget, brandingannya ya. Ya. musik banget, terus tough gitu. Itu mah lungsuran almarhum ya? Ya, itu bentukan. Tapi enggak sebenarnya itu bukan, itu diterusin sama almarhum Mas Dhani, tapi yang ngebentuknya bukan Mas Dhani. Ini ya. Aduh, gua takut salah ngomong siapa ya? Gebeg. Oh ya gitu. Iya, yang bikin Isud tuh Gebeg dan yang punyanya adalah Gebeg. Oh. Foundernya tuh Gebeg. Pas Gebeg masih kerja di Arena. Arena dulu. Terus bingung produksiannya gini. Ya saya dengar gitu ceritanya, terus kayak ya udahlah gua beli aja kata si Mas Dhani teh. Dibelilah berapa juta gitu pokoknya. Ih, apa rekening? Beres ya, dah gitu. Oke. Udah jadi lanjutin Oh, gitu. ini inisiator Ya. malah bukan almarhum. Iya, jadi Gebeg itu yang bikin Isud tuh. Base Club, Isud. Terus apa lagi tadi? Paris. Paris nih. Paris Nah, mah lu bikin lagi brand, lu kan udah Ini punya terbaru nih Base Club. berarti. ini mah kan kalau Base Club itu brand yang dibikin di tempat kerja. gitu. Oh, ini mah lu beneran modal Bersama Mas sendiri, Dhani. gitu, Ini mah beneran modal sendiri yang ngerjain semuanya sendiri tanpa ada sangkut paut sama brand lain gitu. Iya. Jadi kalau Base Club mah ada payungnya lah gitu, Iya. ada arenanya. Nah, kalau Paris mah saya Di luar itu. pengen punya satu platform yang baru gimana Udah gua jualan aja belum gitu. sih? Belum ya? Baru banget nih. Kalau tadi. sekarang nanti uploadnya 2 hari kemudian belum jualan berarti. Ini press release nih. Tapi kalau 2024 Kapan Mas uploadnya udah. rencananya? Oh, 2024. Pas hari pemilu. Oh, Oh iya, Februari. pas Valentine. Pas Valentine. Keren ya. Kenapa apa tuh Paris artinya? Paris mah sebenarnya artinya hancur ya, sebenarnya Paris hilang. label bukan? Bukan. Paris. PRSH, Pro-Shop. Jadi kan ada satu tipografi PRSH, Ya, gue tuh ya, sering apa? pakai banget sebenarnya. Ini tuh Pro-Shop gitu, bukan ini bukan gua gini Paris Shop. Jadi diganti Pro-Shop. Jadi terinspirasi dari nama band metal namanya All Show Paris sebenarnya. Oh. Terus kayak anjing Parisnya keren gitu. Ya udahlah dipakai aja. Mas, Sesimpel itu. Kenapa lu bikin lagi brand itu pertanyaan? Iya, Maksudnya kurang apa? Kurang apa? Ego dan pemikiran lu tuh dituangkan di Iswood, Base Club, di band lu aja ada 1-2. Masih kurang apa lagi harus lu bikin Paris gitu.
isi kepala lu tuh ada apa gitu? Kita Kan kalau base club tuh udah ada market tertentu lah. Dan nggak bisa, kalau ngomongin market ngomongin harga. Harga tuh nggak bisa di otak-atik seenaknya gitu. Jadi kayak dinaikin seenaknya atau dimurahin seenaknya gitu. Nanti akan ngeganggu si marketnya itu sendiri. Nah kalau si Paris tuh gue pengen bikin dari nol lagi dengan ngarah market tertentu lah gitu. Terus emang gue banget yang sekarang gitu kan. Zaman berubah ya, maksudnya Andika Surya tahun 2015 waktu bikin Base Club sama Andika Surya 2023 itu beda gitu. Sekarang lebih JFW Andika Surya ya. Ya yang informasi yang diterima kan itu bisa merubah opini kan, iya, mindset segala macam informasi. Jadi gue pengen yang bikin gue banget itu sekarang. Pengalaman estetik katanya Mas. Ya, anjing keren juga tuh. Di kampus gue namanya pengalaman Karena estetik. mungkin kan kalau misalnya ngacu sama musiknya juga beda ya. Dulu waktu masih sama Elis, Ya. hardcore, lala. Sekarang Ya, kan bener. Mas Dika lebih dengerin Bernadia. Wow. Bernadia. Sedih hati. Lu dengernya Bernadia? Dengerin lah, gue kan kerja di OS. Oh iya, musik direktoral yang belum tahu musik direktoral. Oh Iya nih. Kalian kalau dengerin musik, It Gitaf gitu-gitu. Lu tahu tuh. Tiara itu. Andini. Menurut lu Mahal ini layak yang mereka piala? Mahal ini keren sih, cantik lagi. Ada ntar kalau udah nanti ya. Gua Ya, tapi aduh maaf banget jarang diputerin lagunya. Emang di OS heavy rotation-nya apa Mas sekarang? Pacarnya Heavy Rotation, cowoknya. Oh bukan, lagu yang lagi sering diputar di yang OS. Iya, cowoknya. Si Rizky Febian. Yang mana? Bercanda. Harus ada lah yang kayak gitu-gitunya mah. Gimana sih? Ada yang Coba nyanyiin, bercanda. coba nyanyiin. Coba nyanyi. Goblok. Bukan vokalis. Nggak, Apa yang Heavy Rotation lah? Jadi sebenarnya mah kalau gue mah gini ngelihat jadi ngomongin OS ini ya. Gak apa-apa dong. Jadi harus Kita tetap. cinta OS. Ya, gue juga sama Iya, cinta cinta. sama OS Radio Bandung. Nah, Kick sama OS. ada satu tanggal lagu yang emang ini udah secara masif tuh emang udah kayak gitu bentukannya gitu. Jadi kayak kalau kamu ngelihat tanggal lagu itu tuh ada Idol, Ya. ada Ya. misalkan Feby Putri, It Gitaf dan lain-lain. Itu tuh emang udah kayak gitu dan masanya gede banget. Nah, tugas aku di OS sebenarnya membuat alternatifnya itu, kebayang nggak? Oh Ya. iya. Yang nggak kesentuh sama sekali waktu OS sebelum-sebelumnya gitu. Oh, Jadi paham. aku bisa nyetelin misalkan Nine Inch Nail gitu di OS, terus di jam-jam reguler bisa nyetel My Bloody Valentine pagi-pagi. Nah itu lebih ke situ sebenarnya mah. Tapi aku tetap jadi tahu, justru jadi tahu tanggal lagu Indonesia teh top 50-nya tuh siapa aja. Gitu. Iya. Karena itu memang pendengarnya kan tidak dipungkiri yang paling banyak Iya, ya. paling gede juga sebenarnya. Paling banyak tuh kemarin ini ya, Spotify tuh Mahal ini ya. Number Ceweknya. one tuh Taylor Swift dong kalau di Oh enggak, yang kemarin Spotify Rap Indonesia tuh selalu Mahal ini kan. Aku Masa nggak sih? tahu. Bukannya Gea Indrawari itu? Oh iya, antara idol. Ya, pokoknya antara itu aja yang mendominasi. Idol mendominasi berarti. Dominasi dan itu tuh sebenarnya bisa dibikin, bisa dibentuk anjing. Emang apa yang lo tahu tentang Indonesia Udah Idol? yang lain aja. Next question. Mas, ngomongin Indonesian Idol, itu kan Lah. punya RCTI, itu kan punya RCTI. Kenapa jadi RCTI kan punya Master Chef. Aduh. Nah, Ya, kok boleh. Masters-nya? Lu kan dikenal dengan Bapak Kurator Kota Bandung. Anjing. Semua seniman dikurasi, musik dikurasi, Aduh. makanan dikurasi sama Mas Dika. Iya kan? Tapi gua nggak nonton Master Chef. Enggak, gua bridging doang. Oh, Gua iya. ngomongin makanan. Gua nonton video lu di Arena yang ngerekomendasiin hal-hal yang harus lu coba di Bandung. Oh, iya. Terus lu nyebut beberapa restoran atau tempat makan. Nah, gua kan sekarang belum makan malam ya, Ci ya. Kita butuh rekomendasi. Oke. Bagusnya makan apa Makan malam malam. ini pas hujan di Bandung ini, Mas? Kebetulan letaknya ini di KBB, Wih, dekat. Oh, Kabupaten jalur Bandung pulang. Barat. Dan kalau aku malam-malam gini hujan, mungkin makan garang asam apa? Sop garang asam Di mana? di Ambrogio. Kota Baru Parahyangan tapi. Bukan yang di sini nggak ada. Oh. Ada, tapi ya beda aja experience-nya. Aduh, gua nggak lewat sana. Oh, tapi di sana ya. Ya kalau aku sering di sana sih karena Sarapan, dekat Mas, rumah. Kalau gua kan tidur nih, beres makan garang asam tidur, bangun lapar apa? Nah, aku tipikal yang nggak sarapan berat sebenarnya. Sarapannya biasanya aku kue. Idih. Beneran karena sama tapi karena iya lu karena nggak bisa langsung nggak makan gini nasi gini pagi-pagi. gini gini. Apa. Lo makan berat ya apapun itu ya Sebal gitu. nasi, kupat itu tuh buat beraktivitasnya sangat-sangat Jadi ngantuk gak sih? bener. Iya gak sih? Tergantung. Udah anjing sih Iya gimana? beda. Lu emang Makanya dia kue apa sari-sari, lu ke Enggak. sari-sari. apa Gua pada mah- kecil. Karena dekat, jadi ini masih lingkungan rumah terus kayak anak tuh sering, "Pak, pengen beli kue." Gue selalu anterin ke Prima Rasa. Cimahi. Oh. Gue orang Cimahi jadi di sana ada Prima Rasa.
selalu Cimahi ada belanja. Bima Rasa? Ada. Goblok. Nggak ada Lu anjing gua, nggak bro. sepi anjing. Aduh. Make dia baru buka Starbucks di Cimahi anjing. OTW yang kedua di Kota Baru. Kota Baru juga bukan Cimahi sebenarnya. Ya udah. Terus kalau makan siang, Mas, nah itu kan baru yang berat nih. Nah, inilah momennya. Apa? Nah, Dah? inilah. Kasih gua. Kalau lagi, aduh standar sih gue mah kayaknya ya di orang Bandung. Ekspektasi Boleh orang yang dicoba, nonton boleh tinggi coba. loh ini, Bapak Tapi kurator nggak, Kota Bandung lo. Gue tuh nggak pernah ganti-ganti makan Apa? tuh tipikalnya Oh, gitu. iya. Misalkan satu resto atau satu udah kafe, cocok, situ lagi. situ lagi dan menunya itu lagi nggak pernah ganti. Bapak-bapak. Iya ya. Bapak, iya. Sebelum jadi Lu nggak bapak-bapak gitu juga. sih? Lu nggak gitu Enggak, kan? masih Explore. explore. Bosan, Enggak, bosan, enggak, bosan, kalau bosan. Apa? Bu Imas. Masa lu tiap hari Mau makan Imas Bu tapi Imas? Enggak gini. baik Kan kayak aduh, siang-siang ini sambal. Jadi gini, Siang-siang melingseng. Bu Imas, Bu Imas, Mergosari, ayam simpang Siliwangi, Itu siang lu tuh ya. malah dicoba Malah dicoba. Putra Minang boleh lah. Padang. Ih, Sons of Minang, bro. Itu Ah. Sons of Cuma Minang. makanan dia kotor semua sih. Siangnya. Iya, siangnya. Tapi Pagi malamnya dah, nggak boy. makan ketupat. Iya, iya. Kuning. Iya, iya. Nggak mau. Ngomongin makanan di Bandung kan sekarang banyak bermunculan makanan-makanan yang Fusion, Banyak kayaknya. fusion. ya banyak makanan yang muncul di Iya, pasar, di gang, di mana-mana gitu. Dari semua yang viral-viral di TikTok ini, Iya. mana yang menurut lu nggak pantas viral? Goblok. Si anjing nggak kebaca itu. Viral. Terakhirnya Soalnya gue tuh mau ngejawab kayak ini mau nyiapin yang topnya ini yang top di antara lima tadi. Enggak, bukan gitu. Banyak orang kecelek, Mas. Ya kan? Oh, iya, iya. Wajar dong orang review, selera kan beda. Oke. Iya, iya. Ya udah pertanyaannya berarti makanan yang lu ekspektasinya tinggi pas lu coba ternyata tidak Nggak segitu. perlu seramai Anjing itu. namanya. Tapi itu kejadian sih. Sering. Lihat di jadi TikTok fenomena, terus kayak Mas. rame, pas kesana B aja, tempatnya B aja. Anjing tapi lupa gue. Bersih mainnya. Enggak udah niat. Enggak bersih. Tapi tadi gue mau nyiapin satu lagi. Apa? Bakmi karet. Bakmi karet gimana? Natuna. Natuna ya. Yang lu coba ya, Ci? Bakmi karet Natuna. Lu pernah bikin sore sama Ilham, juga nanya itu apa? Bakmi karet. Jadi kalau ditanya bakmi terbaik di Bandung, Oh, Raji. Rezim. Rezim. bakmi terbaik di Bandung itu adalah bakmi karet Rica. Kalau lu apa sih bakmi terenak? lu? Bakmi di Bandung itu sih yang di Pajajaran itu. Rajim. Iya, Rajim. Kalau gua harmoni, gua harmoni. Bakmi rezim. Harmoni tau? Enggak. Sasan Bajuri. Ke atas? Iya. Enggak tahu Jauh banget atuh Sersan Bajuri udah mau ke Lembang. Mau bahas yang Cimahi enggak? Coba, Bakmi bakmi. bakmi lunar. Ih, pernah. Tuh. Lunar Lu- Luci Gadul. Lu enggak pernah? Lu enggak pernah? Get out. Yang di mana anjir? Sebelah mana? Bakmi lunar namanya, jalannya Cep Kartawijaya. Aku nggak tahu jalannya tapi waktu itu Situ pernah ditunjukin. bakmi lunar. Mirip siapa bakminya? Itu mah itu mah kayak apa Bandung, namanya? Jakarta. Non sih istilahnya tuh bukan esensial apa sih? Otentik lah. Otentik. Bukan yang campuran-campuran Oh, kekinian sih, gitu-gitu nggak topping. dicampur mozzarella. Enggak, green tea gitu Milo enggak. gitu. Enggak. Green Ya kan semua harus di green tea Iya. sekarang sih. Oh, itu enggak tuh. Enggak. Emang bakmi yang basic tuh gimana, Mas? Mie, cashew, Yang pasti tuh bakminya bikin sendiri Bakmi, biasanya. mie, topping rica tuh ada yang apa yang dadu, ada yang irisan. Iya. Tergantung genrenya. Ada yang Yang suges sih. Bakmi Ya yang udah, suges. genre ASEAN, Mas. ya ini apa? Aduh, kok jadi ngeblank ini? Gara-gara ngomong suges sih anjing. Emang ada masalah apa sama suges? Apa sih kalau bakmi itu apa sih? Apa aja sih? Cashew, Ya selain enggak bukan selain Chinese tuh nama daerah di kota Bancuy. lain pulau Kalimantan, apa bakmi apa Bangka Kalimantan. ada Bangka Ya udah. Chinese Itu kayak modelan bakmi mie upami, Mas Bo. Ya yaudah yang paling basic dan lazim lu makan kayak gimana seharusnya sebuah bakmi disajikan di atas mangkok. Chinese sih. jadi yang kalau gue biasanya. mah yang nggak banyak toppingnya kayak Simple. toppingnya jadinya terlalu abu-abu antara bakmi atau mie ayam yang Oke. biasa gitu. Mas lu pernah makan sate kemuning nggak? Kala sate kemuning jalan kemuning enggak. Ini nih. Ini Depan momen sini. kita bisa ngusir dia dari rumah. Dia nggak pernah makan. Pasti dia makan. Lu belum pernah nyoba ya? Belum. Mungkin pernah tapi nggak tahu loh. Mungkin ada aja yang masuk. Nggak tahu. Kurator. Kala Ada sate bakmi anggrek lo bakmi anggrek sate anggrek Udah. gimana perbandingannya? Oh, jauh Jauh, lah, Mas, jauh ini. banget. Kayak ini apa Madura atau apa gitu? Maduranya ada, di Madura Harapan ada. Taichan jadi asin Asin pedas pedas kayu. hadir. Marangi Kemuning. dijadikan marangi. Kambing, ayam, sapi 2000 Harganya price. flat price. Haji Maya kamu pernah nggak? Enggak.
Tuh kan. Haji Maya belum. Ini mah anjing adu mekanik anjing ya. Enggak, tapi Enggak, kemuning lu belum. pernah nyoba kemuning kan? Lu pernah? Belum. Selalu dong. Arama. Belum. Oh, belum ya? Belum. Ntar coba tuh depan Sidolik. Oke. Depan Sidolik. Besok ah OTW. Nanti gua kasih report ke si Lu Yogi. kalau makan di situ banyak anak band. Oh ya? Iya. Band mana nih? Ujung Hills. Berung mana? Oh, Hills. Hills ada terus. Minimal Sate kemuning. gitarisnya ada ya. Apa gerobak gitu, gerobak? Gerobak. Melanggar aturan lah, jangan jualannya di trotoar. Depan gereja dia jualan. Iya. Pokoknya lu harus coba. Kalau bisa. Apa yang bikin spesial dari si sate kemuning? Pertama. Nah, yang bikin kamu- fried rice. Nah, yang bikin itu apa? Selain fried rice emang enak Gede-gede sih. ukurannya. Jangan ngomongin harga. Ukurannya gede-gede Ya. Kak. Ukurannya Oke, gede. porsi jadinya berarti ya. generous, lu pesan 10 tusuk tuh kenyang. Kenyang, benar. Terus kalau dari gua Bumbunya tuh pun gak too much, tapi gak pas les. gitu. Iya. Dan lu datang hari apapun, jam berapapun rasanya sama Mas Dika. Oh iya, dia buka Ada jam? kan? Bukan jam Jam 5. 5. Oke. Karena ada kan sate-sate yang dibakar dulu, Dibakar atau dulu. diangkat kayak gitu. Oh iya, dia Kalau ini dari raw ya daging mentah. Emang agak lama, tapinya pol. Tapinya kalau karena Oh, emang langsung ada. dibakar. Gue sering lihat ini Mas Dika keramaian-keramaian di Twitter. Oke. Ya. Yang Kalau udah nyangkut-nyangkut Twitter tuh. ya beberapa teman-teman kita kan mendapat musibah. Banyak kali ya. Iya, ada yang gue hitung sih 4. Gitu. Terus tadi kita sempat ngobrol sebelumnya lu pernah ada masalah juga zaman dulu, Mas. Oke. Apa itu? Apa yang terjadi? Kita di callback nih. Yang sama sih sebenarnya masalah apa ya? Masalah komunikasi sih sebenarnya itu mah. Ya sekarang lu komunikasi sih. Iya sih sebenarnya mah awal emang komunikasi base-nya mah gitu. Terus ngomongin tentang taste dan opini lah gitu dari satu interview. Terus yang ada mungkin beberapa orang yang nangkepnya negatif berbeda. Terus gue di cancel deh gitu. Tapi udah ya emang gitulah dinamikanya emang kayak gitu kayak Itu di terjadi sebelum ada cancel culture. ya sebelum rame Twitter mungkin ya. Ya. Twitternya mah udah rame cuman culture Nggak kebawa ke sana ya culture masalahnya. nge-cancel di Twitternya. Di Instagram justru aku. Oh di Instagram. Banyak bukan di Twitter. apa disindir gitu. Karena dari sebuah interview. Karena dari sebuah interview gitu. Tapi udah clear. Nah, cara ini kan pertanyaan berikutnya cara mengatasinya gimana? Nah, itu Soalnya gue yakin temen gue lagi pesan-pesan. nonton ini. Terus anjing gue harus gimana keluar dari situasi ini. Nah ini momen lu ya. Sok dengerin kata Mas Dika. Regepkan. Daripada nge-WA. Ya ini mah kan mungkin beda-beda levelnya ya permasalahannya cuma kayak gue mah ini mah kebetulan sama teman sendiri terus kita renggang gara-gara masalah itu dikonfront aja langsung didatengin orangnya gitu. Tapi harus momen yang pas gitu. Momen tertentu. Momen seperti apa yang menurut lu pas? Pas banyak baru dah kiri mau ribut. Enggak ke situ. Tapi begitu kebetulan lagi momen makan malam bareng anak-anak di satu event gitu. Sadar kayak gitu. Terus gua samperin aja dengan approach-nya dengan kayak kawan aja gitu. Bro, ya udah ngobrol mah diobrolin mah ya semuanya dia tahu. Terus kayak kenapa masalahnya gua tahu. Terus gua jelasin, dia jelasin punya argumen sendiri, udah fine. Terus clear. Terus gua samperin lagi beberapa orang yang lain yang bermasalah sama gitu clear. Terus kitanya harus legowo, maksudnya dikasih masukan, Nerima ya Mas. nerimo aja gitu. Meskipun dalam lu teh setuju nggak setuju tapi ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Emang gitu kok. Itu kan soalnya awalnya dari temen kan. Kan Dari nggak temen. mungkin ya kalau misalnya punya masalah nggak diberesin sama Iya. temen ya. Terus emang dari momen itu emang kita jadi makin dekat. Malah saya kerja di tempat dia. Oh, jadi orangnya Gitu. kalau clue-nya Mas Dika kerja di tempatnya. Nggak perlu clue, ntar gua repost masih ada. Gua storyin lagi. Diangkat lagi. Gitu kan, ya, dong. buat kalian yang sedang bermasalah di Twitter ya Mas Dika ya. Ya, Tipsnya adalah selesaikan, temuin aja. Maksudnya ini orang yang punya masalahnya Iya, juga iya. sama gitu. Orang yang punya masalahnya dan orang yang bermasalah. Kebayang nggak? Ya. Kalian ketemu aja. Ya udah Mas, Komunikasi. lu kan sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di scene ini ya. Hmm. Tips biar nggak ada masalah-masalah begini ke Iya depan benar-benar. gimana gitu. Karena kayaknya hampir di tahun-tahun tuh selalu ada ya. Gini aja sih. Celah itu. Pertanyaannya kayaknya rada bias. Gimana cara dia nggak bahasa? Kayaknya semua orang mah punya masalah sih Yaudah. sebenarnya. Gimana caranya lu berperilaku di scene Aduh. Showbiz. Berperilaku apa adanya aja. Nggak usah dijiga-jiga gitu. soalnya gue lumayan prihatin ya beberapa teman gue teh kena gitu. Gitu. Aduh gimana ya? Kayaknya kalau perilaku di umum mah kayaknya di SD juga diajarin harus gimana-gimana gitu. Cuman nggak usah dibentuk apa-apa lah, maksudnya nggak usah
image segala apa ya dibangun sedemikian rupa, terus kayak di seolah-olah fake atau apa, nggak usah lah, biasa aja gitu. Ya. Jadi Tapi diri kita sendiri bisa aja ambil gitu. Kesimpulannya cara Mastika tadi menghadapi masalah. Ya, Itu pokoknya semua cara tindakan kita. pasti ada konsekuensinya gitu. Iya. Mau lo tindakannya baik, buruk, pasti ada feedbacknya lah gitu. Tuh ngeliat Instagram rame banyak orang Thank you. komen. Ada thank you post. Padahal sebelumnya kalau nggak salah baru rebrand sama Om Bucok itu ya. Logo Betul. baru apa segala macem kan. Toko juga lu udah chat lah Ya. itu kan Pol. Bahkan sebelumnya kalau nggak salah 2 tahun lalu kedai juru yang tutup. Yap. Ya. Ya kan? Si Olive ya Mas. Olive masih di Yap. kedai juru. Betul. Tutup gara-gara si Olive ya. Iya. Lu Guys. gimana sih Liv kerja deh? Ya, kedai juru tutup, terus sekarang base jangan anjing. Arena tutup terakhir. Itu kenapa Mas? Karena ternyata ada beberapa teman tuh yang berspekulasi ini tutup karena ini, karena itu. Iya, Gimik ada yang ngomong. Ada yang bilang gini. Gimik kita buka lagi nih pasti. Ya. Kita- Ada ternyata kayak gitu. Kalau dari gua karena harga sewa naik ya kayaknya. Bukan seharga sewa naik, cuman udah ada isu sebenarnya di tempat itu, di Jalan Ambon itu udah nggak worth it buat jualan sebenarnya, karena Parkirnya Mas. karena pengeluarannya bengkak, masalah sewa tempat, terus Iuran gitunya. ya operasional dan lain-lain. Sedangkan income-nya segitu-gitu aja. Oke. Nah, income-nya segitu-gitu aja dan ditambah itu tuh sebenarnya kelanjutan dari pandemi sebenarnya. Karena kan 2020 tuh arena tutup Ya. dan nggak ada income sama sekali, yang jual itu cuman brandnya aja, Base Club sama Isud pada waktu itu di marketplace itu juga. Jadi arena tuh kehilangan beberapa momen, kehilangan beberapa pemasukan. Lama banget itu tutupnya, mungkin berapa bulan ya, 4 bulan 6 bulanan lah. Ya, Itu tutup. Ya itu udah, sedangkan kan harga tempat mah nggak ngelihat keadaan ya. Betul. Gitu. Terus 2022 udah ada obrolan mungkin dari konsultan segala macam, kayak masih worth it nggak lu teh di situ dengan income segitu loh. Gua sebagai pride dan stupid gitu ya, masih kayak gas terus. Ini mas sebenarnya ketidaktahuannya aku aja dan kebodohan aku dan kawan-kawan mungkin ya, karena kita selalu nggak mikirin itu, nggak mau kalah sama angka lah gitu. Betul. Jadi ada upaya-upaya yang dilakuin. Contoh satu, kita kerja sama agensi untuk ngebangun branding, terus income-nya dinaikin segala macam, nggak works. Upaya keduanya adalah rebranding yang tadi sama Pak Heri Sutresna, logo baru, website tampilan baru, fasadnya tokonya baru, kurang works juga ternyata. Terus ketemu dengan momen 5 tahun sekali mau pemilu nih. Ya, betul. Daya beli menurun semua, terus ada behavior market tuh banyaknya hiburan dan judi online Iya, gitu kan. iya. Oh, itu ngefek juga tuh. 2000 triliun sih. Ya gitu, itu ngefek. 200 triliun. Jadi udah bukan ngomongin income rupiah ya, tapi ngomongin visitor aja ke toko tuh udah turun jauh. Ya. Itu mah udah berapa kali ditabukin buka akuntansi gitu. Iya datanya gitu. Iya, Lu iya. teh melek gitu. Iya, iya. Ini datanya Cuman nggak worth it. lu masih ego ya Mas. Ya gitu. Dengan bio lu yang free, young and wild gitu ya. YOLO itu. Gitu terus ya udah sering lah kayak gitu-gitu. Makanya dari kedai juru juga sama, sebelum tutup teh. Case-nya sama ya kedai Ya juru? jadi sebelum ada vonis untuk ditutup teh kita selalu nyoba dulu. Ngapain lagi ya? Diapain lagi? mendatangkan Olive. Mendatangkan Olive, rebranding apa, interior segala macam. Iya. Gitu. Terus emang yang sekarang mah apes aja sih. Maksudnya apes tuh daya beli lagi menurun, kita harus memperpanjang kontrak selama 5 tahun kan. Pas 5 banget tahun. waktunya ya? Pas banget, terus pas banget juga untuk mikir bahwa ini lanjutin apa enggak gitu. Akhirnya keputusan yang diambil adalah Nggak ngelanjutin. Jadi kalau dilanjutin itu akan ngegrogotin yang lain. Ya, gitu. pasti. Jadi ada satu sisi yang sebenarnya yang berat lah ya, udah 21 tahun dan menurut gue mah udah cukup sih kayaknya 21 tahun gitu. Kayak lama banget gitu. Dan udah nggak ada lagi toko yang serupa kecuali Happy Go Lucky. Ya, Gitu. Happy Go Lucky masih bertahan, sekarang malah dia ngegedein gitu. Pokoknya mah kalau lu punya properti milik sendiri, nah itu enak banget Itu sih paling sebenarnya. benar. Jadi 21 tahun kayaknya udah cukup, ditambah data yang tadi, terus kita memutuskan untuk kayaknya kita udahan, terus kita lanjut yang online-nya dulu. Jadi online itu tetap ada. Tetap jalan. Tapi nggak menutup kemungkinan spiritnya mah masih ada gitu. Iya. Makanya 2002 and still forever ya. makanya narasinya tutup sementara, dan gue mah nggak mau tutup gitu. Iya, Anak-anak iya. ya kawan-kawan di kantor juga nggak mau tutup. Di momen ini Mas Dani mungkin menyerah nggak? Karena gini, ya ini mah sedikit flashback lah. Pernah ada, gue tuh sebenarnya ini kurang lebih nyontoh caranya Mas Dani. Jadi ketika lo kalah sama angka, lo coba dulu. Ya, gue pernah dengar itu. Akhirnya kayak
anjing gue kalah sama angka mah udah dik udah yuk. Nah itu teh gue nyontoh Mas Dani lah beberapa metodenya gitu. Nggak tahu ya Mas Dani mungkin agak mungkin menyerah juga sih ngelihat angka ya kalau di spill angka sewanya ya kayak banyak banget orang yang nggak banyak sih, semua orang ngomong wow gitu. Harganya teh wow gitu. Udah nggak bisa gitu. Jadi banyak, lu mah mendingan bikin toko ini aja deh gitu. Terus kan Arena itu membutuhkan space yang banyak karena brandnya banyak. Kalau brandnya jadi space-nya mengecil, brandnya makin kecil. Duaan we si isu jeung si base class. Anjir lanjut kita terus Kickbox juga udah dipisahin. Jadi kayak udah harus berkembang lah. Tapi kita doain aja secepatnya ya kita Amin. karena Arena lumayan dari zaman aku SMA. Kamu SMA? Oh iya bener ya. Pasti belanja tuh ke situ lebaran tuh biasanya kan yang ya. ngular banget. Banyak banget ceritanya lah di balik brand semua gitu. Ngomongin lebaran kemarin base class si Arena rame oge ya gue lihat. Rame tapi secara statistik mah turun itu teh. Dibanding lebaran sebelumnya. Jadi 2019 2020 mah jangan dihitung aja ya. Ya. 2021 turun, 2022, 2023 gitu. Terus 2023 sukses gitu. Tapi Jadi kayaknya di mana-mana ya sih turunnya. Iya betul. Ya rata emang. Di fashion doang. Ya. Nah, nanti dari abis pemilu itu ya itulah yang bertahan yang kuatan gitu. Nah, oke, terima kasih Kikpol yang sudah menonton Kikpol hari ini. Terima kasih juga Mas Dika udah main-main. Terima kasih Amel dan Yogi dan Kick Media. Semuanya. Dan Dwi sebagai kameramen. Kalau kalian mau punya pertanyaan seputaran Mas Dika, boleh komen di bawah, boleh komen juga di Instagram, atau misalnya TikTok selanjutnya mau ngundang siapa, boleh komen di bawah juga ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau juga Instagram kita. Buat Mbak-mbak yang mau komen hai lucu, bisa ke @ancollabs. Di follow juga Instagramnya Mas Dika ya, @ancollabs. Thank you. Thank you so much udah nonton semuanya dan bye-bye. Bye.